أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih melanjutkan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Jadi pembahasan yang kita pelajari sekarang adalah babu maja'a fi ikhlafil wa'di, yaitu bab tentang apa-apa yang datang di dalam ikhlaf, menyelisihi, mengingkari al-wa'di, janji. Ya, jadi kalau andai kata ada seseorang berjanji kepada anaknya, kepada istri atau suaminya, kepada seseorang sahabat, kerabat atau siapapun yang dia menjanjikan sesuatu kepadanya, lalu dia ingkari, lalu dia selisih atau dia tidak tunaikan, ya dia sudah jatuh kepada kabair. Maka hendaklah kita mengingat selalu janji yang pernah kita utarakan, yang pernah kita berikan kepada seseorang, dan hendaklah kita berusaha untuk menunaikan janji tersebut. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah adalah pertama surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafu fa'aqabakum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Falalu aqaba, Allah akan menimbulkan, Allah akan meletakkan hum kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik itu, yaitu nifakon, sifat munafik. Maka Allah akan meletakkan kemunafikan ke dalam, ya fi qulubihim, ke dalam hati mereka, ila sampai yaumi hari, yaitu yalqaunahu, mereka berjumpa dengan Allah sampai mereka mati. Ya, jadi ada orang-orang yang memang Allah telah meletakkan kemunafikan, Allah telah rasukkan kemunafikan ke dalam hati. Jadi ada orang-orang yang memang hatinya itu selalu diliputi, hatinya itu selalu membungkus kemunafikan yang ada dalam hati, dan itu sampai mereka mati, sampai hari mereka berjumpa dengan Allah. Apa yang menyebabkan Allah meletakkan, apa yang menyebabkan Allah itu merasukkan ke dalam hati mereka itu kemunafikan? Yaitu bima akhlafullah, karena mereka suka ikhlaf, mereka suka memungkiri, mereka suka mengingkari, yaitu Allah ma apa-apa wa'adu, yang mereka telah janjikan kepadanya. Jadi ketika mereka berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan, lalu mereka tidak melakukannya. Dia mengatakan misalnya, ya nanti insya Allah saya akan berubah, saya akan meninggalkan kedustaan, saya akan tidak melakukan gibah lagi, saya akan menjadi anak yang soleh atau soleha dan seterusnya. Dia janji di hadapan Allah, ya, dengan mengatakan itu, tetapi kemudian tidak kunjung juga menunaikan
yaitu janjinya itu. Maka dengan sebab orang seperti ini suka mengingkari, suka menyelisih dan tidak menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah letakkanlah kemunafikan, maka Allah rasukkan kemunafikan ke dalam hati orang tersebut. Dan yang kedua adalah wabima kanu yakzibun, dan karena mereka itu selalu atau senantiasa berdusta. Itu. Jadi kemunafikan itu ada pada seseorang karena suka ingkar janji dan karena suka berdusta. Nah, sebagaimana nanti dalam sebuah hadis. Ya, maka kita sebagai seorang muslim yang kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik, jauhilah ingkar janji. Jauhilah yaitu kebiasaan berbohong atau berdusta. Dan sebelum sudah jelaskan tentang dusta adalah merupakan dosa-dosa besar. Ya. Maka sebab itu ya belajarlah kita untuk menunaikan janji. Ya. Karena itu adalah merupakan sifat daripada sifat-sifat orang mukmin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang beriman disebutkan sifat-sifat yang lain dalam surat Al-Mu'minun. Ya, orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang berpaling dari perkataan perbuatan sia-sia, orang membayar zakat, orang yang menjaga kemaluannya. Ya, kemudian juga di sini walladzina hum, dan juga mereka adalah orang-orang yang liamanatihim, terhadap amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, raun, mereka menjaga atau memelihara. Jadi sifat orang beriman itu di samping sholatnya khusyuk dan yang lainnya tadi, mereka adalah orang yang menjaga, orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Dan juga orang-orang yang menjaga sholatnya, maka mereka nanti adalah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Jadi kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga Firdaus, hendaklah kita ini menjaga amanah. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita, jaga amanah. Kita tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah yaitu menjaga janji. Kalau kita berjanji kepada Allah, atau jangan kepada manusia saja kita berjanji, wajib bagi kita untuk menunaikan. Ya, wajib bagi kita untuk melaksanakan, memenuhi janji yang pernah kita buat kepada orang, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis bagaimana barusan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Begitupun dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Ma'arij Allah kembali menekankan ya mengenai sifat orang-orang mukmin yang mereka nanti akan dimuliakan di dalam surga, ya. Kalau yang surat 23 tadi dalam surga Firdaus, di sini ulaika fi jannati mukramun, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam surga, mereka dimuliakan, orang-orang yang dimuliakan dalam surga. Nah, di antara sifat orang-orang tersebut yang akan dimuliakan di dalam surga itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menjaga, orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Nah, maka hendaklah kita kalau ingin dimasukkan ke dalam surga, apakah itu surga Firdaus, ya, atau surga-surga yang lain, maka hendaklah kita senantiasa menjaga, yaitu amanah dan menjaga janji. Ya, maka tidak boleh kita sekali-kali yaitu melupakan janji yang pernah kita utarakan kepada orang. Dan jangan kita belaga pilon, ya, belaga lupa gitu dengan janji ya kepada seseorang, padahal orang itu kemudian menagih janji kepada kita. Ya, maka belajarlah kita itu untuk membiasakan diri ia menunaikan ia janji. Ya, begitupun anak-anak kalau dia sudah berjanji kepada orang tuanya untuk berubah, berjanji kepada orang tuanya bahwa dia akan belajar lebih giat lagi, berjanji kepada orang tuanya untuk rajin sholat, berjanji kepada orang tuanya untuk menghilangkan atau meminimalkan bermain game misalnya, harus tunaikan. Sebab kalau tidak, dia berulang-ulang melanggar janjinya itu, ya aliyadzubillah, nanti Allah meletakkan kemunafikan dalam hati ya orang tersebut. Maka kita agar terhindar dari kemunafikan, dan kita tahu munafik itu ya, innal munafikina fi darkil asfali minan. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat, di kerak, di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kita tidak ingin ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah, yang paling rendah. Ya. Nah, itu penyebabnya adalah salah satunya karena kita terbiasa mengingkari janji. Ya.
Dan Rasulullah SAW juga ya di dalam dalil yang lain di sini tentang larangan ya dari ingkar janji, atau ingkar janji itu termasuk daripada dosa besar. Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda karakter orang-orang munafik itu ada 3. Kita bisa melihat ya tanda-tanda dari kemunafikan itu dari 3 hal ini. Pertama adalah idza hadasa kadzaba, apabila bicara itu bohong. Ya, jadi dia mengatakan tidak sesuai dengan kejadiannya. Sebagaimana sudah dibahas ya tentang larangan dari berdusta. Jadi kalau dia itu membiasakan diri, ya dia terbiasa untuk ya katakanlah berdusta dalam ucapannya, ya karena untuk mencari selamat di dunia ini, maka itu adalah merupakan tanda atau sifat ya jadi sifat orang-orang munafik, dan bahkan bisa menjadi karakter dia sebagai orang munafik. Yang kedua ini kita ambil wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau janji itu akhlaf, dia menyelisihi. Ya, menjanjikan A kepada seseorang lalu kemudian dia tidak menunaikannya. Ketika ditagih, dia merasa seakan-akan nggak pernah berjanji. Nah itu tanda orang munafik. Janji apa aja lah, janji untuk berubah, janji untuk melakukan sesuatu atau apa saja. Dan ketika sudah jatuh waktu untuk menunaikan janjinya, dia tidak menunaikan. Dan ini banyak dilakukan oleh ya para pemangku kekuasaan. Waktu kampanye dia banyak menjanjikan segala sesuatu, tapi begitu sudah terpilih dia lupa dengan janjinya. Ya, dia janji untuk membela kaum muslimin, dia berjanji untuk membela syariat Islam. Begitu sudah duduk dia di kekuasaan, dia lupa. Bahkan dia termasuk orang-orang yang membuli ya ajaran Islam. Nah itu udah mafhum dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang-orang yang suka mengumbar janji, tapi begitu terpilih mereka tidak mau menunaikan janji. Bahkan sudah ada catatan mereka itu di medsos, ya sudah terekam digitalnya itu, masih juga tidak mau menunaikan. Kelak mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita janganlah seperti para pejabat. Janganlah kita seperti para pemangku kekuasaan yang mudah berbuat janji tapi tidak pernah mau menunaikan. Hendaklah kita belajar untuk senantiasa ya menunaikan janji. Kalau kita tidak mampu menunaikan janji, janganlah berjanji. Jangan gampang-gampang menjanjikan sesuatu. Yang penting adalah ya kalau kita ini diminta berubah-berubah, jangan usah ya nanti saya akan. Jangan kemudian mengumbar janji, baik itu kepada atasan, kepada suami atau kepada istri atau kepada orang tua. Janganlah memudah-mudahkan diri berjanji kalau kita tahu kita adalah orang yang paling sulit menunaikan janji. Ya, nah itu. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah itulah 3 tanda dari tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik. Kalau berbicara dia dusta, kalau berjanji dia pasti ikhlaf, ya dia ingkar, dia memungkiri, dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Begitu juga dalam hadis Bukhari Muslim, walahuma an Ibnu Umar marfu'an, dan begitu juga bagi Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul pernah mengatakan, ya hadisnya marfu, ya maksudnya Rasulullah mengatakan, arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisan. Jadi arba'un ada 4 perkara. Ya, man kunna barang siapa yang keempat perkara itu fihi ada pada dia, karena dia itu adalah seorang munafikon, seorang munafik kholison yang tulen, orang munafik yang sejati, orang munafik yang semunaf-munafiknya. Ya, wa man kana fihi khuslatun minhunna, jika ada satu ya perkara dalam diri orang itu, bukan 4-4, satu saja ya dari 4 perkara itu, kana fihi berarti ada pada orang tersebut khusratun, satu bahagian minan nifaq dari kemunafikan, hatta yada'a sampai dia meninggalkan haknya, sampai ia meninggalkan satu bahagian tersebut. Jadi kalau ada 4 perkara ini dalam diri seseorang, maka dia seorang munafik yang tulen, munafik yang sejati, munafik yang hakiki. Tapi kalau cuma satu, maka dia hanya memiliki satu bahagian saja dari kemunafikan sampai dia meninggalkan kemunafikan tersebut. Apakah keempat perkara itu?
yaitu idza tumina khona, kalau diberikan amanah dia itu khona, dia berkhianat. Ya, dikasih jabatan, diberikan tugas, dia tidak tunaikan sebaik-baiknya. Disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang, dia tidak berikan seluruhnya kepada orang yang harus dia sampaikan tersebut. Kemudian wa idza hadasa kadzaba. Yang kedua, kalau bicara itu dusta, bohong, ya, suka ngibul. Kemudian wa idza ahada godara. Kalau dia mengadakan suatu perjanjian, baik dia berjanji atau sama-sama mengadakan perjanjian, maka dia itu godara, melanggarnya. Ya, suka melanggar perjanjian. Dan kemudian yang terakhir wa idza khasama, dan jikalau berselisih, kalau berdebat, fajara, dia berbuat fujur, dia mau menang sendiri. Ya, dia melampaui batas. Ya, dia tidak mau terima. Jadi kalau orang bicara dia nggak mau dengerin, tapi kalau dia bicara orang harus dengerin. Dia nggak terima pendapat orang, tapi orang wajib menerima pendapat. Ini adalah sifat yang fujur kalau berselisih atau berdebat. Nah, jadi yang kita ambil di dalam hadis ini, ya, salah satu di antara sifat orang munafik, satu aja berarti dia sudah ada cabang atau kebahagiaan dari kemunafikan. Apalagi kalau empat-empatnya ada lebih seorang, dia seorang munafik yang tulen, munafik yang sejati. Nah, salah satu adalah idza ahada godaro. Jikalau dia mengadakan perjanjian, dia janji kepada orang, orang janji kepada dia. Nah, orang itu menunaikan janjinya kepada kita, tapi kita tidak. Ya, karena kita godaro, melanggar. Maka kita aliyadzubillah setelah memiliki salah satu daripada cabang kemunafikan. Maka hindari perbuatan menyelisih janji atau mengingkari perjanjian, karena ini adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan karakter, ini adalah merupakan sifat yang buruk yang wajib bagi kita untuk kita jauhi. Pensarah atau penjelas kitab Kabair ini yaitu Syekh Shalih Fauzan ya menjelaskan di sini ikhlaful wa'di minal kabair. Jadi menyelisih janji itu adalah termasuk kabair. Wa huwa, dan dia ingkar janji itu ada nau'ain, ada dua jenis. Yang pertama adalah ayya'ida wa min niyatihi ayyafiyah. Jadi ada orang berjanji dan pada niatnya ini dia tidak ingin menyempurnakan janji. Dia ya, jadi ketika dia berjanji kepada orang, tapi dalam hatinya sebetulnya tidak ingin dia menepati janjinya. Ya, wahada asyarul khalqi, maka ini adalah seburuk-buruknya al-khuluq, seburuk-buruknya akhlak, sejelek-jeleknya akhlak. Walau kalau dia mengatakan af'alu insyaallah taala, aku insyaallah akan melakukan ini, kata orang itu. Wa min niyatihi, tapi pada niatnya di hatinya itu sebetulnya alla yaf'ala kana ya kadiban. Ya, tetapi pada niatnya alla yaf'ala, dia tidak ingin apa? Dia tidak ingin ya melakukannya karena dia adalah kadiban, dia berdusta. Misalnya insyaallah besok kita akan ketemu di sana, tapi dalam hati sebetulnya dia nggak ingin ke sana. Untuk apa ya? Untuk jawaban saja supaya orang itu puas, ridho dengan dia. Maka insya Allah saya besok datang. Pada di hatinya itu dia tidak ingin ke sana, ya, maka dia berdusta. Ya. Kemudian wasani yang kedua, ayya'ida ma'aniyatihi ayyafiyah. Dia berjanji, di samping itu niatnya ingin dia menyempurnakan janjinya itu, ya. Summa yabdulahu fayukhlifu min ghairi udrin lahu fil khulfi. Ya. Jadi ada orang berjanji tapi niatnya dia ingin menyempurnakannya. Summa yabdulahu, ya, kemudian terjadi sesuatu kepadanya, fayukhlifu, lalu dia mengingkari, lalu dia memungkiri, ya, tanpa uzur fil khulfi, di dalam pengingkaran atau pemungkirannya tersebut. Ya, jadi ada orang yang seperti itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk ini Rasul kemudian bersabda, ya, untuk hal ini yang kedua ini Rasul mengatakan idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyatihi ayyafiya lahu falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala itsma alaihi. Jadi apabila seseorang itu berjanji kepada saudaranya sedangkan pada niatnya, pada hatinya itu ingin menyempurnakan yaitu janjinya itu, ya, kepada saudaranya itu,
tetapi falam yafi, dia tidak menyempurnakannya, ya, karena ada uzur atau dia lupa barangkali, walam yaji lil mi'ad, dan dia tidak datang kepada hal yang dijanjikannya, maka fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, bisa dijanji untuk ketemu dengan saudaranya itu di suatu tempat, ya dia ingin nanti datang ke sana, tapi ya qadarullah ada, ya katakanlah dia nggak bisa ke sana karena ada suatu keperluan, ada uzurnya, ya, atau mungkin ya dia lupa, ya tanpa uzurnya itu gitu, ya. Yang penting dari awal dia ingin menyempurnakan, maka ya fala isma alaih, maka tidak ada yaitu dosa baginya. Adapun idza kana ikhlaful wa'di ma Allah, adapun jikalau ia mengingkari janji ia kepada Allah, fahada, maka ini wal iyadu billah, ya kita berlindung pada Allah adalah merupakan nifak, merupakan perbuatan kemunafikan. Fal ikhlaf lil wa'di, maka mengingkari janji itu adalah min abrozi sifatil munafikin, ya. Jadi ingkar janji ini adalah merupakan sifat orang munafik yang paling menonjol. Ya, banyak sifat-sifat orang munafik, tapi yang paling menonjol, yang paling kentara, yang paling mencolok dari orang munafik itu adalah ingkar janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Quran surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlihi bakhiru bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka, yaitu maksudnya orang munafik, ya, minal munafikin, ya, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, yaitu jika Allah memberikan kepada kami sebahagian karunia-Nya, memberikan harta, ya, memberikan sesuatu keutamaan yang lain, kami benar-benar akan bersedekah. Lanas sodaqonna, kami benar-benar akan bersedekah. Kami akan keluarkan harta kami sepersekiannya untuk fisabilillah, untuk bikin masjid, untuk bangun sekolah tahfiz, untuk bantu anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Walanakunanna minas sholihin, dan kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu janjinya kepada Allah, ya, kalau Allah berikan sebagian karunia-Nya. Tetapi falamma, maka ketika tatkala atahum, Allah berikan hum kepada mereka min fadli, sebagian karunia-Nya, Allah lapangkan rizkinya, maka bakhilu bihi, mereka bakhil, mereka kikir dengannya. Ya, boro-boro mereka ingat sama janji, lupa, mereka melupakannya. Ya, dulu pernah janji mau bantu masjid, ternyata begitu dikasih rezeki melimpah, bukan masjid yang dipikirin, ya, tapi bersenang-senang. Dia mampu mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan juta untuk mencari kesenangan dunianya. Begitu dia mendapatkan rezeki, dia habiskan, ya, dia pergunakan harta itu untuk hal-hal yang tidak berfaedah dan bahkan mengandung kemaksiatan. Dia lupa bahwa dia pernah ingin membantu, ya, membangun sekolah tahfiz, bahwa dia berjanji nanti akan membantu anak-anak yatim yang membutuhkan pertolongan, bahwa dia nanti akan membantu kaum duafa, ya, dalam kehidupan mereka dan seterusnya. Dia lupa dengan janjinya. Nah, inilah, ya, yaitu sifat orang munafik yang paling menonjol. Itu bahkan dia berjanji kepada Allah dan dia mengingkarinya. Ya, bagaimana kepada orang, kepada Allah aja dia ingkar janji. Nah, itulah, ya, Allah, ya, abadikan sikap mereka itu, ya seperti ini. Walhasil, dan ya, kesimpulannya adalah anal mukmin, orang mukmin itu idza wa'adallah, apabila berjanji kepada Allah, yajibu alaihi ayyusaddiq, ya. Jadi wajib, ya. Kesimpulan adalah bahwa orang mukmin itu apabila berjanji kepada Allah, wajib bagi dia untuk bersedekah jikalau dia berjanji seperti itu. Ya, janji bersedekah, ya, mengeluarkan sebagian hartanya untuk fisabilillah tadi, untuk bangun masjid, sekolah tahfiz dan lain-lainnya. Wa idza wa'adan nas, dan apabila dia berjanji kepada manusia, fahada mahallu khilaf, ya, maka ini, ya, ada perbedaan, ya. Kalau berjanji kepada orang, kalau janji kepada Allah wajib, kalau janji kepada orang ada perbedaan. Maka di antara mereka ada yang mengatakan wajib ditunaikan, wa minhum, dan di antara mereka lagi mayyakul, ada yang mengatakan mustahab, yaitu dianjurkan atau mustahabah. Li'annahu min jinsi tasadduq, ini merupakan jenis dari sedekah.
walaysa biwajib, dan bukan termasuk yang wajib. Walakin as-sahih, tapi sebetulnya yang sahih adalah wajib. Jadi kalau berjanji kepada orang pun untuk bersedekah, dia juga wajib untuk menunaikan. Li'anna Allah Ta'ala tawa'ada haula'il ladina yukhlifuna fi wu'udihim, karena Allah telah mengancam kepada orang-orang yang mengingkari janji-janji mereka, ya, dengan ancaman yang keras. Wal wa'idu la yakunu illa ala tarki wajibin, dan ancaman itu tidak akan ada kecuali tarki, ya, untuk meninggalkan yang wajib, ya, karena meninggalkan yang wajib, ya. Jadi ini adalah dari dalil yang menjelaskan kepada kita, ya, agar kita senantiasa menunaikan, ya, agar kita melaksanakan, ya, menyempurnakan janji-janji kita yang kita telah utarakan kepada Allah atau juga kepada, yaitu, ya, manusia, ya. Dan bahkan ini adalah orang yang suka mengingkari janji itu adalah merupakan salah satu di antara sifat yang paling menonjol dari orang-orang munafik. Dan kita pun tahu, ya, bahwa munafik itu terbagi dua. Ada an-nifaqul akbar, ada an-nifaqul asghar. Ada kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Ya, kalau kemunafikan besar itu dalam masalah i'tikad, yaitu adalah menampakkan, jadi seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul dan hari akhir. Kemudian wa yubtinu ma yunaqidu dzalika kullu, tetapi dia menyembunyikan apa-apa yang menggugurkan, apa-apa yang membatalkan demikian itu seluruhnya atau sebahagian. Fahada, maka ini sifat munafik besar ini adalah fidarkil asfal minana, ditempatkan di kerak yang paling bawah dari neraka. Li'annahu mukhrijum minal milah, karena, ya, munafik besar atau munafik i'tiqad ini dapat mengeluarkan dari agama. Wa hada la yastami' ma'al iman, dan sifat munafik ini tidak akan mungkin berhimpun, tidak akan mungkin berkumpul dengan keimanan. Sedangkan yang kedua adalah nifaqul asghar, yaitu munafik kecil. Wa huwal amali, yaitu dalam perbuatan. Wa huwa yuzhirul insan ala niyah salihatan wa yubtinu ma yukhalifu dzalik, yaitu menampakkan, seseorang menampakkan lahiriahnya soleh tetapi batiniahnya itu menyelisih yang demikian, seperti al-ityan bil umur alladzi dzakaraha fil hadis, ya, seperti perkara-perkara yang telah disebutkan di dalam hadis. Wa hadza la yukhriju minal milah, dan ini tidak mengeluarkan orang dari agama. Walakinnahu, tetapi kemunafikan kecil ini yungkisu al-iman, dapat mengurangi keimanan. Wallahu a'lam, ya. Jadi artinya buat kita yang penting adalah, ya, jauhi, ya, sifat-sifat daripada sifat kemunafikan ini, ya. Walaupun ini katakanlah misalnya munafik kecil, tetap, ya, dapat mengurangi, ya, dapat meminimalkan, ya, keimanan kita. Iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi redup, iman kita menjadi kurang, ya, gara-gara, ya, sifat-sifat orang-orang munafik di dalam diri kita. Maka jikalau kita berjanji kepada siapapun, hendaklah kita tunaikan janji yang pernah kita utarakan kepada mereka. Apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini lebih utama. Ya, jadi barangkali di antara kita ada yang pernah berjanji kepada Allah untuk memperbaiki diri, untuk rajin ibadah, untuk menghadiri kajian-kajian, ya, untuk berbakti kepada orang tua, merubah kelakuan dia dari tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Ayo tunaikanlah janji sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang ajal kepada kita. Ya, sebab kalau kita seandainya al-iyadzubillah belum sempat kita menunaikan janji kita kepada Allah, maka celakalah kita. Ya, karena janji kepada orang aja harus kita tunaikan, apalagi janji kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang baguslah buat kita, ya, agar kita membersihkan, ya, agar kita mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan yang dapat membahayakan kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan ini juga berfaedah untuk saya khususnya, dan juga untuk keluarga saya, dan juga untuk seluruh kita daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan kelak di hari kiamat. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك